Hmm. Cek. Ya, sama aja dia di dalam. Nah, coba maju. Nah. Cek. Nah. Cek. Itu dia. Hah? Cek. Cek begini. Ya. Nah, cek. Nah, ini dia lepas, kemudian tarik ini. Sak. Gitu. Terputar tangan. Permainan pencak silat ini adalah suatu permainan rakyat untuk orang Mandar. Karena ada satu ciri khas orang Mandar itu pencak silat. Jadi antara pencak silat dengan suku Mandar itu menyatu. Dalam pandangan kami sebagai orang Mandar di sini bahwa pencak silat itu adalah suatu olah diri manusia. Bagaimana kita ciri khas manusia itu adalah pencak silat. Karena dalam pencak silat itu mengolah antara batin dengan raga. Inilah yang harus diupdate dalam kehidupan. Inilah yang dilihat Mandar sehingga Mandar itu menjadikan Mandar itu adalah suatu nilai manusia yang sangat tinggi. Karena menjadikan pencak silat itu menjadi suatu rutinitas kehidupan sehingga diaplikasikan dalam hidupnya. Itu pencak silat. Di bela diri khas masing-masing daratan Nusantara ini itu memiliki ciri khas dan nama masing-masing. Nah, di Mandar ini itu disebut maca atau kotau. Nah, ada istilah seperti Pak Maca. Pak Maca itu kan adalah istilah sebagai seorang pelaku. Kalau maca itu adalah jenis bela dirinya. Begitupun kotau. Kotau ini jenis bela diri. Pak Kotau itu adalah pelaku dari bela diri maca ini. Nah, dari sekian jenis bela diri masing-masing di daratan Nusantara ini, apapun jenis bela diri khas Nusantara ini itulah disebut pencak silat dalam istilah nasionalnya. Kotau ini di Mandar itu punya hubungan dengan bela diri yang berasal dari Cina, Hokkien ya. Karena pada prinsipnya kon dan tau, ya kon itu adalah pukulan dan tau itu adalah metode, sehingga dia disebut metode pukulan. Nah, pada konteks Indonesia ini, kon tau dianggap sebagai bela diri tangan kosong yang itu dimainkan dengan gaya metode rapat, main rapat. Nah, karena kon tau ini dalam istilah konteks Cina, orang-orang Cina Selatan, Hokkien yang menggunakan bahasa itu, maka itu lebih pada penggunaan kon tau. Yang pada aspek perkembangannya itu kemudian diidentikan dengan bela diri silat. Contohnya lah, coba kan di sini tadi. Dia dalam konteks kontau atau Mamedang, mereka bisa dalam hal prestasi tanding yang full body contact juga mereka bisa. Dia mengembangkan di perguruannya, kemudian itu mengembangkan mana yang mau di tradisi, kemudian ingin fokus di prestasi yang full body contact itu. Nah, ada yang kemudian begitu. Ada juga yang khusus tradisi saja, ada juga yang khusus cuman bicara aspek olahraga atau prestasi. Tapi ada juga perguruan yang kemudian di Mandar ini itu memadukan semua seperti itu, yang bisa dibawa ke arah pertunjukan tadi Medan, bisa juga dibawa ke arah full body contact tradisi tadi. Kanan depan. Jadi untuk pengembangan mengkolaborasikan antara seni bela diri tradisional dengan seni bela diri prestasi itu kadang kita satukan dalam tempat latihan dalam bentuk latihan gabungan. Jadi untuk pengalaman di bidang prestasi itu bisa dibawa ke tradisi, begitupun dari tradisional bisa dibawa ke prestasi. Jadi saling mengisi. Persoalan teknik itu tidak beda jauh, hanya persoalan bagaimana cara pengembangannya lebih lanjut.
untuk mencegah kekerasan dan pelaku kekerasan dari setiap perguruan yang baru belajar itu, kadang guru masing-masing membuatkan sebuah kegiatan, entah itu sparring atau sekedar untuk penghafal jurus. Dan juga endingnya ada pada bagaimana bisa melakukan dalam hal kejuaraan antar perguruan. Wait.